Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Anak-anak, salam jumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mempelajari materi hari ini dengan baik. Hari ini kita masih belajar di bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, kompetensi dasar 3.1, yakni menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Anak-anak, dalam membahas suatu materi ada tujuan yang ingin dicapai. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mampu mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak sekalian, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ini adalah 5 sila dalam Pancasila. Yang berikut, sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, artinya semua Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Jadi mereka saling mengisi atau saling melandasi. Nah, ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama sebagai pusatnya atau memegang posisi kunci dalam Pancasila karena memiliki cakupan yang paling luas. Nah, seperti yang kita lihat bahwa sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, sila ketiga, keempat, dan sila yang kelima. Lalu sila yang kedua dilandasi sila pertama dan kemudian
melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua melandasi sila keempat dan sila kelima, dan yang berikut sila keempat dilandasi sila pertama, kedua, dan ketiga melandasi sila kelima. Nah, artinya sila kedua dan seterusnya merupakan bentuk penerapan yang terlahir dari konsep ketuhanan sehingga mempengaruhi bentuk penerapan dari sila-sila lainnya. Begitupun sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Nah, paham ketuhanan inilah yang kemudian diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu yang kemudian menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antaranya sesama manusia, sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Nah, semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakini segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul atau entitas, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Nah, sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada materi konstitusi dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar setiap warga negara mewujudkan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Disahkan secara konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Nah, dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Nah, sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi hukum. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan melaksanakan Pancasila diharapkan tercapainya kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke anak-anak,
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak kerjakan tugas yang tersedia di Google Classroom. Jika ada materi yang belum dipahami, dapat bertanya melalui media WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan di mana saja kalian berada. Terus berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Salam jumpa, Tuhan memberkati.